Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan teramat baik. Bagi mereka yang percaya kepadanya, pasti mengalami Dia dan selalu menyenangkan. Jumpa kembali dalam ibadah raya. Kami berdoa supaya seluruh jemaat utusan Kristus dan para pendengar ada dalam penyertaannya. Dia adalah roti hidup yang harus kita nikmati tiap-tiap hari, supaya kita terus berjalan dalam kekuatan kuasanya. Bahkan kita dijadikan menjadi alatnya untuk mengekspresikan Dia dimanapun kita berada. Bahkan kita juga diciptakan untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Tentunya harus tinggal di dalam Dia, sehingga kita mampu menjadi orang yang berkuasa, bahkan juga mampu menjadi teladan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, pada minggu ini sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap orang percaya dalam melakukan kehendak Bapa. Baik, kita tundukkan kepala sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang hebat, yang baik, penuh anugerah, penuh kasih karunia yang telah datang dan tinggal di dalam hati orang yang percaya. Kami percaya akan janji firman Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, yang memperbaharui kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan sendiri yang menggenapinya, bahkan mengerjakan kemauan di dalam kami untuk taat kepadamu. Sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Karena itu kami butuh roti hidup, yaitu Engkau sendiri melalui kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami dalam melakukan kehendak-Mu selama kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Saya percaya kita pasti bergairah karena kita berjumpa dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita menikmati Dia, kita dengarkan suaranya, kita bergerak dari hari ke hari karena hanya ingin menyenangkan Tuhan. Kalau hidup ini kita hanya menikmati Dia dan fokus untuk Dia, saya percaya apapun pergumulannya tidak akan menjadi berat. Kenapa? Karena Dia bersama-sama dengan kita. Dia juga yang akan menolong kita. Bapak Ibu, tema khotbah kita yang tadi saya katakan, sikap orang percaya dalam melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa bukan berarti kita akan lakukan sewenang-wenang kita. Kehendak Bapa bukan berarti kita lakukan dengan semaunya kita. Tidak. Kita harus punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, walaupun itu dikehendaki oleh Bapa di sorga. Sehingga semua berjalan seturut rencananya. Kita semua pasti percaya bahwa kehendak Bapa adalah tidak seorang pun binasa. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, keluar dari Bapa, datang ke dunia, mati, ya, tebus dosa kita, dan mau tinggal di dalam kita untuk memulihkan kembali kita, sama seperti rancangan awalnya. Rancangan awal Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Bahkan diciptakan untuk berkuasa atas bumi ini, menaklukkan bumi ini. Punya gambar dan punya kuasa untuk menaklukkan bumi ini, tidak lepas daripada harus memiliki kehidupan Tuhan atau hidup Tuhan sendiri. Orang tidak akan bisa memunculkan gambar Tuhan, orang tidak akan bisa berkuasa kalau tidak memiliki hidup Tuhan. Nah, karena Adam dengan Hawa belum memiliki hidup Tuhan yang digambarkan dengan pohon kehidupan di Taman Eden, iblis mulai menggoda mereka dan jatuh ke dalam dosa. Sehingga sampai hari ini kita tahu manusia ada di dalam perbudakan dosa. Oleh karena kasih dan anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan Tuhan Yesus Kristus supaya setiap mereka yang
membuka hatinya dan percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan masuk dan tinggal di dalam diri kita. Dia akan membangun rumah di dalam diri kita. Dia juga akan memperbaharui kita dari hari ke hari. Dan Dia juga yang membawa kembali hubungan kita dengan Bapa di sorga menjadi baik. Kita bersyukur untuk anugerah yang besar ini. Kita bersyukur untuk kasih karunia ini. Jadi mari kita hargai itu, mari kita responi itu, sehingga kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diampuni dosanya, kita yang dibawa kembali berdamai dengan Bapa di sorga, sehingga kelak nanti kita akan duduk sehidangan dengan Bapa di sorga. Kita mau melakukan kehendak-Nya dengan benar, dengan sikap yang benar. Sebab seperti tadi awal saya katakan, belum tentu kehendak Bapa kemudian orang melakukannya dengan sikap yang benar. Saya perhatikan, ketika kita tidak dengan sikap yang benar, maka ada banyak hal pasti terjadi. Tapi kalau kita tahu itu kehendak Bapa, kemudian kita lakukan dengan sikap yang benar, maka saya percaya Bapa di sorga pasti disenangkan. Sikap orang percaya dalam melakukan kehendak Bapa. Saya kasih contoh. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang ada di dalam pergumulan yang sangat-sangat berat, sikap anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti langkah pertama mendoakannya. Setelah mendoakannya, mungkin menyampaikan firman kepadanya. Setelah menyampaikan firman kepadanya, sebelum mereka berpisah, pasti pesan kita adalah, jangan lupa berdoa ya, jangan lupa baca firman ya. Itu yang kita sampaikan. Saya kira itu baik. Nah, maka itu Bapak Ibu dalam melakukan kehendak Bapa, bicara tentang jiwa-jiwa yang terhilang, ya, bicara tentang pergumulan apa saja yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bahwa itu dikehendaki oleh Bapa. Sikap pertama kita adalah berdoa. Ya, sikap pertama kita adalah berdoa. Nah, dalam Matius pasal yang 7 ayat yang ke-7, saya percaya semua sudah pernah mendengarnya. Matius 7 ayat yang ke-7, dia bilang begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memohon kepadanya. Kenapa kita harus memohon? Bukti bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukti bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Karena ini perintah, kita lakukan dengan baik dan benar. Kita berdoa. Berdasarkan apa? Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Minta kepada Tuhan, karena Dia yang punya segala sesuatu. Hari-hari ini kita semua berdoa, ya, bersama-sama untuk memiliki tempat ibadah yang tetap. Dalam pergumulan yang panjang, ya, kita percaya karena penyertaannya kita ada sampai hari ini. Kita sudah berdoa bertahun-tahun untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Maka itu kita harus juga percaya langkah berikut setelah berdoa apa yang harus kita lakukan, supaya doa kita menjadi nyata. Kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, dia bilang begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudaraku, tiap hari pasti kita khawatir. Khawatir akan suami, khawatir akan istri yang sakit, khawatir akan suami yang sakit, khawatir akan anak, khawatir akan cucu, khawatir akan pekerjaan, khawatir soal jodoh, khawatir soal ekonomi, khawatir soal apa saja. Kita pasti khawatir. Tetapi waktu kita mulai khawatir, kita ingat firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab
Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Firman lebih hidup, firman lebih berkuasa, firman menjamin kita. Karena itu kita serahkan kepada Tuhan. Lewat apa? Doa. Di dalam doa kan ada komunikasi timbal balik antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang selalu berdoa. Di saat itulah kita terus mengerti kehendaknya. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kehendaknya di dalam setiap doa-doa kita. Kembali lagi saya katakan bahwa kita semua sudah berdoa selama ini, ya. Soko guru, saya ingat satu sudah meninggal, Ibu Martinus sudah meninggal, pernah juga berdoa untuk punya tempat ibadah sendiri. Bahkan Oma Lisa, Oma Sarif, ya, bahkan para pengurus, para pendiri, dan seluruh jemaat, kita pernah berdoa untuk punya tempat ibadah sendiri atau tetap, supaya di sana dipusatkan pertemuan-pertemuan kita dalam melayani, dalam mengasihi, ya, mendoakan satu dengan yang lain. Jadi cara untuk kita menghadapi melakukan kehendak Bapa adalah dengan berdoa. Jadi puji Tuhan, kita sudah berdoa. Semua sudah berdoa. Bahkan dalam pergumulan apapun, jangan lupa berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Jadi doa dari orang yang benar besar kuasanya. Baik, setelah kita berdoa, tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi ada langkah berikut. Saya belajar, langkah berikut adalah kita harus bertindak. Karena kita sudah dapatkan kehendak Bapa, kita sudah dapatkan apa yang menjadi kerinduan Bapa. Selain kita berdoa minta kekuatan, selain kita berdoa minta dipimpin, selain kita berdoa untuk minta dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka kita harus bertindak. Saya senang dengan ayat ini. Dalam Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-15, kita perhatikan. Kitab Hagai dalam Perjanjian Lama, Kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-15. Iya. Hagai ayat pasal 2 ayat yang ke Iya. Kita lihat Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-15. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaan ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika seorang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Jadi perhatikan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini yang menarik di ayat 18. Tuhan suruh perhatikan saat mereka mulai dari meletakkan dasar bait Tuhan, disuruh perhatikan. Jadi tidak hanya doa, tetapi ada langkah iman untuk memulai meletakkan dasar. Saya dan Bapak Ibu hidupnya akan tidak berarti kalau tidak ada dasar yang diletakkan, yaitu Kristus sendiri yang meletakkannya di dalam kehidupan kita. Dengan iman percaya kepada Dia dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah dasar keselamatan kita. Sebab kalau tidak melangkah, tidak percaya akan Dia, maka hidup ini
Alkitab catat bahwa upah dosa adalah maut atau mati selama-lamanya. Tapi oleh karena dasar yang benar, kita percaya kepada dasar yang benar, yaitu Kristus sebagai dasar. Maka perhatikan, mulai dari hari ini diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Langkah kedua adalah bertindak untuk meletakkan dasar. Ya, mau selamat, dasarnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau diampuni dosanya adalah datang mengakui di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mau disembuhkan, mau dipulihkan, datanglah kepadanya, maka dia sanggup melakukannya. Saudaraku, kalau kita tidak bertindak, bagaimana akan menerima berkat? Bapak Ibu, kita percaya kita pasti diberkati, ya. Tetapi kalau kita tidak kerja, bagaimana mungkin kita diberkati? Ya, saya percaya mujizat. Saya percaya ada kemurahan Tuhan berbagai cara untuk memelihara kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bertindak. Setelah berdoa, bertindak, melangkah. Seperti apa pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Tadi di ayat 18 itu ayat yang saya waktu merenungkan, ternyata mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait suci, bait Tuhan. Maka perhatikanlah, kita sudah meletakkan dasar, kita percaya, kita sudah berdoa, kita sudah mulai menabur. Saya mengajak jemaat utusan Kristus, bukan soal jumlah, tapi kita semua bisa terlibat. Kalau kita semua terlibat dalam doa, mari menabur seberapapun yang Roh Kudus gerakkan. Berdoalah supaya Tuhan menggerakkan berapa kita menabur di tempat dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kita semua punya tempat ibadah yang tetap. Maka Alkitab catat mulai dari hari ini, saya percaya kalau kita bergerak bersama-sama, sudah berdoa bersama-sama, bergerak membagikannya bersama-sama, bergerak menaburkan benih bersama-sama, maka selebihnya Tuhan dia bilang, perhatikanlah, aku akan memberi berkat. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Gereja punya tempat, bukan inisiatifnya dari gembala, bukan, tetapi kita percaya bahwa doa-doa kita sama-sama. Kedua, pernah juga ada janji-janji Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang pernah kita layani. Mereka datang melayani kita. Bahkan juga dari gereja kita pernah mengumpulkan ratusan hamba Tuhan dari berbagai daerah, mewakili 27 provinsi, bergumul untuk Indonesia melalui gereja utusan Kristus yang mungkin dilihat orang kecil ini, tapi sudah memberkati banyak orang. Ada sekolah teologi juga pernah pakai tempat itu untuk wisuda. Ada juga yang pakai untuk beribadah. Rektor-rektor dan dosen-dosen dari tempat-tempat yang lain juga pernah berkumpul di sana. Ada banyak kegiatan yang Tuhan izinkan melalui tempat yang walaupun tadinya kita masih sewa, kita menjadi saluran berkat. Apalagi kita punya tempat sendiri, saya percaya kita siap menjadi saluran berkat. Amin. Mari kita bertindak. Yang berikut, Bapak Ibu, contohnya dalam 2 Raja-Raja, pernah terjadi kelaparan, sehingga ada 4 orang kusta duduk di serambi bait Allah. Mereka berkata seperti ini. Kita buka ayatnya biar kita lihat. 2 Raja-Raja. Ini salah satu contoh kita harus bertindak. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga.
Nah, Bapak Ibu perhatikan, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Karena kondisinya kelaparan, saudaraku. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Mau maju pasti mati, kembali ke kota pasti mati, mau tinggal tetap juga pasti mati. Maka itu kita lihat sikap yang baik. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Saudaraku, tentara Aram tidak ada di sana. Kenapa kita lihat? Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Raja-raja Aram kabur, saudara. Yang mereka dengar bukan langkah dari 4 orang kusta ini, tetapi ada pasukan yang hebat yang datang. Seandainya 4 orang kusta ini tidak melangkah, saya percaya tidak ada kegerakan Tuhan di sana. Karena 4 orang kusta ini melangkah, Bapak Ibu, dalam kondisi kelaparan sungguh sangat yang memberatkan, mereka melangkah. Akhirnya apa kalau dari kisah ini? Raja Aram tinggalkan semuanya, mereka makan puas, mereka angkut dan bawa kembali. Dan di sana memberitahukan kepada orang-orang di pintu gerbang dan kembali juga mengangkut berkat-berkat Tuhan. Yang saya mau tekankan di sini soal kita bertindak. Iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Jadi kita sudah berdoa bersama-sama. Saatnya saya mengajak kita, tua muda, ya, seluruh jemaat utusan Kristus, semua kita mari bertindak dengan hikmat. Mungkin kita punya kenalan, punya sahabat, bukan soal jumlahnya, tapi kita ajak berpartisipasi karena ini dikehendaki oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan bagian ini. Karena apa? Kita sudah berdoa selama ini. Jadi selain doa, selain bertindak, kita juga harus percaya. Kalau kita berdoa, kita bertindak, tapi ragu-ragu, maka saya percaya pasti tidak akan terjadi. Karena Tuhan Yesus tekankan itu bagi murid-muridnya. Kita lihat Matius 8 ayat 13. Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi perwira ini datang pada Yesus, ya, karena ada bawahannya sakit. Yesus, dia berkata kepada Yesus, Yesus tidak usah datang karena aku tidak layak menerima engkau. Di ayat yang ke-8 dia bilang begini. Ayat yang ke-8 menarik untuk kita ketahui. Ayat yang ke-8 dia bilang begini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Si perwira ini yakin benar, percaya bahwa hanya perkataan Tuhan saja, bahwa hanya pasti sembuh. Dan di ayat yang ke-13 benar terjadi seperti imannya. Apa? Yesus mengapresiasi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Kami percaya
Selain berdoa, bertindak, mari percaya. Kalau sudah kehendak Tuhan untuk kita memiliki tempat ibadah sendiri, dengan kekuatan kuasanya, dengan pengurapannya, dengan hikmatnya, kita sama-sama melangkah, melakukan bagian kita masing-masing, maka satu waktu nanti akan menjadi kenyataan. Semua kita sama-sama berjuang, sama-sama berdoa, sama-sama bertindak, menghadirkan tempat pertemuan atau tempat ibadah yang tetap. Di sana kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tahukah kita sewa? Saya ingatkan kembali kita sewa, tapi bayangkan hamba Tuhan dari seluruh Indonesia pernah pakai tempat itu. Kita bangga sebagai utusan Kristus yang berdoa bagi bangsanya, ya. Datang terlibat juga jaringan doa, dari mana-mana juga terlibat, dari berbagai denominasi terlibat untuk berdoa bagi bangsanya. Bahkan masih ada banyak hal lagi yang pelatihan untuk penginjilan terjadi di sana, dan banyak lagi gerakan-gerakan. Kita ingat gerakan Samaria dalam menjangkau jiwa, juga posnya ada di sana, tempat itu, dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa, kita bertindak, dan kita percaya. Bapak Ibu, kita lihat lagi Matius 9 ayat yang kedua. Orang buta meminta kepada Yesus untuk disembuhkan karena mereka percaya. Dua orang buta itu, maka mereka juga melihat. Jadi bangunlah rasa percaya dengan berdoa begini, bantulah aku Tuhan, orang yang tidak percaya. Dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang seperti ini, kita mungkin berpikir bagaimana ya. Secara manusia kita berpikir, wah dari mana ya Tuhan bisa memberkati kita ya. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita tidak percaya Tuhan. Mari kita berbuat, kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Asalkan berdoa, bertindak, dan percaya. Matius 9 ayat 2. Iya. Maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saat itu juga sembuh dia. Waktu dia percaya, mereka percaya, walaupun kita tahu si orang lumpuh itu harus digotong naik dari atap rumah, bumbungan rumah, dan diturunkan kepada Yesus. Tapi karena mereka percaya, 4 orang ini percaya, Tuhan melihat iman mereka. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberi aku kekuatan melewatinya. Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan sanggup memberikan aku sukacita. Tuhan sanggup mengangkat jiwa yang tertekan ini. Selalu tidak terjadi mujizat karena kita tidak percaya. Saudaraku, dalam Matius 21 ayat 22, coba kita lihat. Matius 21 ayat 22. Dan Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, meneguhkan kembali. Kemudian Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat yang ke-58. Matius 15 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Matius 13 ayat 13, bukan 15, 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi ketika kita tidak percaya, maka tidak terjadi mujizat. Itu yang Alkitab katakan. Kita percaya, kita serahkan, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita.
Mari sujud dan berdoa. Setelah sujud dan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, Tuhan menaruhkan sesuatu di hati kita untuk lakukan, kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkatinya. Segala kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja. Kita berdoa bersama supaya semua bisa berjalan dalam rencana kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama bisa bergerak bersama-sama, ya, mengajak saudara-saudara kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita yang kita kenal, yang kita layani selama ini. Sampaikan saja, Tuhan menghendaki kita punya tempat ibadah sendiri. Kalau dia mau menabur, puji Tuhan, doakan mereka yang menabur. Saya percaya Tuhan juga setia. Karena itu dia juga akan memberkati kembali anak-anak Tuhan yang menabur berkat-Nya untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman. Kehendak-Mu supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Karena itu Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk mengampuni segala dosa kami, bahkan tinggal di dalam kami, bahkan membawa kami kembali kepadamu. Biarlah Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja melalui kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mampukan kami Tuhan, kami bawa setiap pokok-pokok doa kami, Tuhan mendengarkannya. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memohon, menyerahkan segala kekhawatiran kami. Apapun itu, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, jodoh, pergumulan rumah tangga, pergumulan apa saja yang sementara ini jemaat-Mu alami. Kami berdoa bersama-sama, beri kami kekuatan. Saat kami bersekutu, saat kami berdoa, saat kami memuji Engkau, saat kami baca firman Tuhan, kami mengerti kehendak-Mu Bapa. Sehingga kami juga bertindak seturut kehendak-Mu. Mampukan kami dalam bertindak Tuhan, khususnya dalam memiliki tempat ibadah sendiri atau tetap. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, yang sudah menabur dan akan menabur, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan gerakan mereka untuk menabur. Kami doakan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga percaya bahwa semua yang terjadi karena atas perkenanan-Mu. Mampukan kami berdoa saat ini, bantulah kami orang yang tidak percaya ini. Bantulah kami orang yang tidak percaya ini untuk percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami lihat, jauh lebih dari apa yang ada di hati kami. Kami serahkan Tuhan. Engkau yang mampu, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, bahkan menyediakan tempat ibadah yang tetap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah manajemen Kenari, diberkatilah semua pemegang saham di Plaza Kenari Mas, diberkatilah seluruh jemaat utusan Kristus, dan kami percaya terus berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mohon anugerah-Mu, kekuatan yang daripada-Mu untuk melakukan ini dengan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.